yaitu man jahilal asla lam yusbibil far'a abada. Siapa saja yang tidak mengetahui atau yang bodoh, itu tidak mengetahui dasar, lam yusbibil far'a abada, maka ia tidak akan pernah bisa menguasai, tidak akan bisa memahami dengan sebenar-benarnya tentang cabang selama-lamanya. Nah, begitu pentingnya ilmu usul atau dasar-dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Fa ba'du, ayyuhal ikhwanul kiram wal musyahidunal ahibba, hayya bina nastamirru qira'atana wa fahmana fi usulil fiqh. Wa fi hadzal yawm hadzal nahar sanaqra'u wa nujarribu an nafhama ala ahsani ma wa ala adaqqi ma, yakni al-qa'idah al-khamisah min al-qawa'idil fiqhiyah. Jadi marilah kita meneruskan pembacaan, pengkajian kita, upaya belajar bersama tentang usul fiqh yang pada kesempatan kali ini, pada hari ini adalah kaidah kelima dari kaidah-kaidah fiqhiyah yang umum. Nabda'u. Hayya bina nabda'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-qa'idatul khamisatu. Kaidah yang kelima. Maqasidul lafzi ala niyatil lafidhi. Tujuan, maksud dari pelafadzan niat atau seorang yang berkata-kata itu bergantung kepada niat orangnya, orang yang mengatakan tentang hal terkait. Oke, dari situ kita memahami ada istilah sibqul lisan misalkan, atau lin nisyan, awil khata gitu. Ada istilah keceletot gitu, atau keliru, atau lupa di dalam menyampaikan atau mengatakan sesuatu. Oke, diulang. Maqasidul lafzi ala niyatil lafidhi. Tujuan atau maksud dari pelafadzan kata-kata itu bergantung kepada niat orang yang mengatakannya. Al-amthilatu, contoh-contoh. Minha law kana ismu zaujatihi au ammatihi taliqan au hurratan faqala ya taliqu ya hurratu. Oke, terjemahkan dulu. Contohnya adalah jika seorang suami memiliki istri yang bernama Taliq
atau memiliki hamba sahaya perempuan zaman dahulu kala ya, itu bernama hurratun. Nah, jadi istri seseorang atau gampangnya ya seorang suami memiliki istri bernama talik atau memiliki hamba sahaya perempuan amat bernama hurratun, hurrah. Faqala ya taliqu ya hurratu. Kemudian suami itu berkata, wahai talik, kepada istrinya, wahai hurrah, kepada si amat atau hamba sahaya perempuannya. Fa in qusida bihi talaqu, boleh, atau fa in qasada bihi talaqa, boleh, tinggal kita mau menjadikan apa secara nahwiyah. Oke, fa in qusida bihi talaqu awil itqu hasala. Jika panggilan itu ditujukan untuk mentalak, menceraikan sang istri, ya talik tadi, maka kejadiannya ya terceraikan, diceraikan gitu. Atau tujuan mengucapkan ya hurratu kepada amat, wahai yang merdeka, nah, kepada hamba sahaya perempuannya, jika ditunjukkan atau ditujukan untuk al-itqu, pembebasan, pemerdekaan, maka ya itu terjadi gitu. Awin nida'u fala. Tapi jika panggilan itu masing-masing ditujukan hanya untuk sekedar memanggil sesuai namanya, maka cerai atau terceraikan dan dimerdekakan itu tidak terjadi gitu. Nah, jadi kembali bahwa maqasidul lafzi ala niyatil lafidhi. Contoh yang lain, minha lau karrara. Lau kurrira lafdzut talaqi thalathan bila atfin fa in qusida bihil istinafu waqa'at thalathu awit ta'kidu fawahidatun. Jika lafaz talak, pengucapan talak, seorang suami yang mentalak, menjatuhkan talak, itu diulang 3 kali tanpa huruf ataf, tanpa adanya kata sambung dan gitu. Fa in qusida bihil istinafu, maka jika itu ditujukan untuk istinaf, istinaf itu adalah mengawali sebuah kalimat. Nah, itu memulai dari awal lagi. Nah, itu istinaf. Makanya ada istilah jumlah istinafiyah. Itu tidak berhubungan dengan sebelumnya gitu. Nah, jika itu dimaksudkan untuk istinaf, untuk mengawali lagi, maka waqa'at thalathu. Itu terjadi talak 3. Awit ta'kidu fa in qusida al-istinafu awit ta'kidu, atau jika itu ditujukan hanya untuk mentaukidkan, mentakkidkan, menguatkan, mengokohkan, afirmasi. Afirmasi, maka fawahidatun, maka itu hanya berlaku 1 kali, 1 talak. Nah, jadi
betul-betul memang kita ternyata harus tahu persisnya begini. Setidaknya untuk diri kita sendiri agar berhati-hati di dalam berkata, bertindak untuk kehidupan lingkup terkecil kita. Contoh yang lain, minha law qala fis salati binadmil qur'ani walam yaqsud. Law qala walam yaqsud, ya. Walam yaqsud siwahu fawadihun. Oke. Jika seseorang yang mendirikan sholat, sedang melakukan sholat, kemudian ia mengucapkan dengan ucapan berupa teks Al-Quran, gitu, nas Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dan ia tidak memaksudkan bacaannya itu kecuali hanya untuk ya membaca Al-Quran sesuai anjuran yang ada di dalam salat. Salah satu, kalau Fatihah rukun, kalau suratan-suratan itu sunnah. Nah, jadi itu hanya untuk memenuhi rukun kalau Fatihah atau memenuhi sunnah untuk selain Fatihah, Qur'annya, ayatnya. Nah, maka yang begini ini jelas yang terjadi hanya untuk membaca teks ayat-ayat Al-Quran di dalam salat. Oke, terus wa in qasada bihi tafhima faqat batalat. Nah, tapi jika orang yang sholat tadi membaca ayat Al-Quran tadi dalam sholat, itu membacanya diniatkan untuk memberi pemahaman kepada seseorang, ya gambarannya ada tamu misalkan, ketuk-ketuk pintu, salam gitu. Nah, orang yang sholat tadi membaca sebuah ayat, jelas selain Fatihah kalau ini, yang menunjukkan memberikan pemahaman kepada tamu tadi. Nah, ini jelas batal salatnya. Wa in qasada huma ma'an lam tabtul. Nah, jika orang yang sholat tadi meniatkan bacaan ayat Al-Quran tadi untuk kedua-duanya, yaitu memenuhi hal-hal yang dianjurkan di dalam sholat, yang pertama, kemudian yang kedua, memberikan pemahaman kepada sang tamu tadi atau seseorang di luar sholat, lam tabtul. Nah, ini tidak batal sholatnya. Wa in atlaqa fal asahul butlanu. Tapi jika diniatkan secara mutlak, secara umum, secara bebas, maka artinya secara bebas itu bisa untuk memenuhi apa-apa yang dianjurkan di dalam sholat, bisa juga diniatkan untuk memberi pemahaman. Nah, jadi betul-betul mutlak atau bebas. Nah, ini menurut pendapat yang lebih sahih, ini batal sholatnya. Nahwu qaulihi ta'ala. Nah, tadi contoh ayat-ayat yang mudah kita fahami adalah sebagaimana ayat firman Allah yang dibaca orang yang sholat tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhuluha bisalamin aminin. Oke, Al-Hijr 46. Masuklah kalian ke dalamnya bisalamin aminin, dengan rasa damai dan aman sentosa. Nah, ini jadi kalau dimaksudkan untuk memberi pemahaman, ada orang ketok-ketok
salam gitu, kita sholat, baca ayat ini dimaksudkan untuk mempersilakan, maksudnya memberi pemahaman itu mempersilakan tamu tadi masuk, ya batal gitu. Oke. Atau ayat-ayat yang lain yang fungsinya bisa memberi pemahaman kepada orang lain langsung, walaupun tidak berbicara tentang itu sebenarnya. Kemudian contoh yang lain ayat ya Yahya khudhil kitaba biquwatin, Maryam 12. Nah ini juga ya sama dengan tadi. Misalkan di luar salat ada kawan kita atau saudara kita, anak kita atau yang lainnya bernama Yahya, dan kita bermaksud menyarankan, memerintahkan Yahya untuk mengambil bukunya, kitabnya. Nah maka itu batal. Contoh yang lain, minha idza aqaba an-niyata, bil masyiati. Contoh yang lain, jika seseorang menyertakan niat dengan masyiah. Masyiah itu keberhendakan Allah gitu. Jadi padahal sejatinya kalau kita betul-betul pikirkan dan secara benar berpikirnya, ya Allah itu pasti selalu berkehendak. Berkehendak terus berkehendak. Nah, ya jangankan Allah, matahari aja terang terus terang, nah, begitu kan. Apalagi Allah begitu. Nah, jadi itu maksudnya, jika itu membatasi, seolah-olah Allah pernah tidak berkehendak. Allah hanya sesekali berkehendak gitu. Fa inna wa ta'liqa batalat. Nah ini, jika ia orang tadi bermaksudkan untuk membatasi begitu, atau mengaitkan bahwa jika Allah berkehendak, ya tadi itu penjelasannya. Padahal Allah selalu berkehendak. Nah kita ini berkehendak apa tidak? Gitu. Jadi dalam hal ini kita harus menyatukan antara kehendak kita dengan kehendak Allah, itu baru terjadi apa yang kita akan perbuat begitu. Karena sejatinya Allah menyediakan semuanya, menghendaki kita untuk berbuat baik gitu. Nah kitanya bisa nggak memadu padankan dengan kehendak Allah itu? Oke, manunggaling kehendak lah, memanunggalkan kehendak antara kehendak kita dengan kehendak Allah, kira-kira begitu. Ya itu baik perbuatan yang akan kita lakukan maupun perbuatan yang tidak baik. Syarrihi khairihi wa syarrihi, kan begitu, itu sejatinya. Oke. Dan di sini kita tidak selayaknya juga jatuh kepada fatalistik gitu, fatalisme, jabar total begitu. Ya karena itulah kenapa Allah menitipkan akal budi di diri manusia, jiwa, nurani, semua itu untuk ya kunci untuk mengontrol kita, untuk kita merasai kehadiran Allah, dan ya disitulah bedanya dengan makhluk lain. Oke, jadi itu tadi. Jika mengatakan insya Allah misalkan, itu kita meniatkan bahwa jika dalam arti membatasi, Tuhan Allah itu mau atau menghendaki, di waktu yang lain tidak menghendaki, nah itu batal kita. Batal apanya? Batal ya niat kita, niat misal mau melakukan sesuatu kebaikan begitu. Bahkan secara
i'tiqad, akidah, keimanan juga kita ya harus berpikir ulang begitu. Yang demikian itu memang harus berhati-hati kita. Oke, itu tadi. Jadi sekali lagi kalau kita mengucapkan insya Allah, niatnya untuk membatasi, untuk mengkaitkan gitu, mengaitkan bahwa jika Allah berkehendak dalam arti sebenarnya, jika berkehendak berarti di lain waktu jika tidak berkehendak, kan begitu. Padahal tadi itu Allah selalu berkehendak, tinggal kitanya mau nggak memanunggalkan kehendak kita dengan kehendak Allah. Nah itu batal dalam arti niatnya, niat untuk melakukan sesuatu kebaikan dengan insya Allah tadi. Dan juga rasanya kita memang harus mengevaluasi, berpikir ulang tentang akidah kita, i'tiqad kita, keimanan kita bahwa Allah itu, masa iya Allah tidak berkehendak, nah, kan itu jadi batal nanti keimanan kita. Oke, mungkin sedikit demi sedikit kita terus menambah pemahaman dari berbagai segi. Oke, awit tabarruk, mana fa inna wa ta'liqa, awit tabarruka, atau jika hal itu ucapan insya Allah tadi niatnya itu hanya untuk bukan sekedar ya, tapi betul-betul untuk mengagungkan Allah begitu, karena sejatinya kehendak itu hanya Allah yang berkehendak. Kita kehendak kecil sekali gitu. Itu untuk tabarruk, untuk mengagungkan Allah, mensucikan Allah, maka fala itu tidak batal niatnya dengan disertai insya Allah begitu, ucapan insya Allah. Dan keimanan kita juga aman. Au utliqat fa asahhuha batalat. Atau jika ucapan insya Allah itu diniatkan secara bebas, secara mutlak, artinya bisa diniatkan untuk ta'liq masyiatillah, li ta'liqi masyiatillah, bisa juga diniatkan untuk tabarrukan lillah. Nah, itu fa asahuha, lebih sahihnya, yang lebih benar itu batal. Oke. Artinya niat sekaligus tadi itu evaluasi i'tiqad kita, keimanan kita. Oke, itu kaidah yang kelima, maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Maqasidul lafzi ala niyati, ulang, maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Jadi tujuan atau maksud dari sebuah ucapan itu bergantung kepada niat si pengucapnya. Oke, untuk kasus yang lain kita juga bisa mengajukan contoh. Misalkan ada seseorang bernama Khaliq, Abdul Khaliq, hamba sang pencipta kan. Itu umumnya dipanggil dengan Khaliq. Abdul Rahim, Rahim. Abdul Rahman, Rahman. Abdul Malik, Malik. Dan lain-lain kan. Itu padahal nama-nama Allah. Nah, itu lebih mudah lagi kita membayangkan. Jika kita memanggil itu, wahai Khaliq, itu dimaksudkan untuk memanggil orang itu, ya jelas, itu nggak ada masalah apapun. Tapi jika
kita maksudkan Khalik, maknanya sang pencipta, dan itu Allah kan. Kita bermaksud memanggil itu dengan tujuan memanggil Allah, ya itu batal keimanan kita. Nah, itu maka kita harus benar-benar tahu seluk-beluk soal niat atau tujuan ini. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan mengingatkan kita kembali, menambah pemahaman kita, dan tentu bisa kita terapkan sebagaimana mestinya. Wa akhiran, wallahu a'lam bissawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wa huwal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in tatrud faman narju